kabar nih? Ada Ayu NR, Nabila Olive, Arta Mevia, Ricky Martin, Didin Setia. Ya. Jangan pada live ya, ditunggu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua. Salam sejahtera untuk kita semua. Teman-teman semua apa kabar? Yang lagi puasa lancar ya. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan juga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Amin. Dalam kesempatan kali ini dalam acara Bincang Santai walaupun dilakukan secara online, semoga tidak mematahkan semangat kita semua yang ada di rumah ataupun dimanapun kalian berada untuk mengikuti acara kita pada sore kali ini. Dalam 45 menit ke depan, saya Asna Malika akan menemani kalian dalam acara Bincang Santai wawancara langsung di Instagram @channel. Langsung saja mari kita sapa narasumber kita ya. Narasumber kita yaitu Mas Suwanto Nugroho, SIKOM atau biasa disapa Mas Cuti. Langsung saja mari kita sapa. Selamat sore, apa kabar Mas? Sore Mbak Asna ya? Iya benar, nama saya Asna. Halo? Mas. Kabarnya gimana Mas? Terasa terdengar ya Mas ya? Suaranya terdengar jelas. Mbak Asna, suara saya terdengar jelas? Alhamdulillah terdengar dengan jelas. Oke. Gimana kabarnya Mas Suwanto? Alhamdulillah, ini sambil nunggu buka puasa bisa ngobrol-ngobrol sama teman-teman. Ya, Alhamdulillah baru kali baik ini ya. ya. Gimana kabar kerjaan minggu ini Mas? Padat apa enggak kerjanya? Luar biasa. Ini bulan puasa tidak mengurangi semangat teman-teman di kantor untuk memperbaiki diri ya, untuk berbuat sesuatu. Ini Sebelumnya ini dipanggil Mas Suwanto atau Mas Nugroho atau Mas Cuti ya? Terdengar nggak suara saya? ya suara terdengar. Terdengar Mas. Mohon maaf saya ulangi ya Mas. Ini lebih enak dipanggil dengan Mas Priswanto, Mas Nugroho atau Mas Cuti ya? Oh, monggo kalau teman-teman di kantor panggil saya Cupis. Kok udah tahu nama saya Cupis? Tahu dari ini sih. Bu Chandra. Apa? Tidak tahu sama Bu Chandra. Oh iya. Aku kebetulan earphone-ku agak trouble tadi, jadi suaranya agak kurang begitu jelas. Tapi nggak apa ya. Semoga suara saya bisa sampai di situ dengan jelas teman-teman. Iya Mas. Di saya dengar dengan jelas Mas. Suaranya terdengar, tapi kurang jelas. Nggak apa, nanti kalau misalkan ada kurang jelas saya tanya ya. Aku tanya Boleh lagi. Mas. Oh. Berarti kita panggilnya Mas Cuti ya? Halo? Berarti kita panggilnya Mas Cuti ya? Iyo, panggil itu aja nggak apa-apa. Silahkan ya Mas ya. Nah, kali ini Mas Cuti hadir untuk memberikan informasi kepada kita. Nah, tema kita pada sore kali ini yaitu rencana narkoba di kalangan pemuda. Generasi muda merupakan generasi penerus bangsa yang sangat penting. Generasi pemuda merupakan subjek atau objek bagi pembangunan pada masa yang akan datang maupun pada masa ini. Namun juga berita yang memprihatinkan mengenai para pemuda yang melakukan kenakalan remaja, salah satunya narkoba, terjerat narkoba, mohon maaf. Entah itu pemakai atau bahkan juga di usia ini ada yang menjadi pengedar. Ngeri banget kan? Nah, selanjutnya ada beberapa pertanyaan nih buat Mas Cuti. Gimana Mas Cuti sudah siap menjawab kan? Monggo, silahkan. Apa yang bisa saya sharing, nanti kita sharing bareng-bareng. Kalau misalkan hari ini saya nggak bisa menjawab pertanyaan dari DSK, ya nanti saya tanyakan dulu kepada teman-teman yang lebih ahli, tak jawab lagi nanti. Yo, gitu. Ya intinya kita sharing aja lah. Saya mulai ya Mas ya.
Yang pertama, Oh, kenapa berarti sih mas aspek. generasi atau pemuda bisa menjadi sasaran utama dari pengedaran narkoba? eh Boleh diulangi? Koneksinya kurang bagus tadi Mas tanya. Boleh mas. Kenapa sih mas generasi muda atau pemuda bisa menjadi sasaran utama bagi para pengedar narkoba? Hmm, jadi gini, sedikit cerita memang dari beberapa survei belakangan ini, ya, 2016, 2017, 2019, memang didapati hasil survei tersebut menyampaikan dari prevalensi yang ada, presentasi pemuda yang mulai coba pakai menyalahgunakan narkoba itu kan angkanya cenderung lumayan tinggi. Nah, dari situ teman-teman ada beberapa riset setelah itu, uh, di mana kenapa pemuda itu menjadi sasaran utama, kalau boleh dibilangkan seperti itu. Jadi ya, teman-teman mungkin pernah dengar namanya anak muda seusia kita, gitu, seusia kita, gitu, yang masih sering ingin coba-coba, ya kan, terus semangatnya lagi tinggi-tingginya, gitu kan. Terus juga nggak bisa dipungkiri juga, kenapa pemuda itu menjadi target utama para pengedar. Usia muda itu kan rentan rentan masa pakainya kan lebih panjang nih daripada yang usia tua nih. Ya. Misal pemuda umur 17 tahun misal, dia pakai sampai 40 tahun itu kan ada masa 23 tahun untuk mereka menambang kekayaan dari dia. Kalau orang tua umur 40 paling 60 udah meninggal gitu kan. 50 udah sadar, udah ibadah terus gitu. Tapi kalau anak muda sampai 40 itu kan masih 20 tahun, 20. Jadi rentan dia untuk menyalahgunakan itu kan sangat banyak. Tersebut menjadi, kalau boleh kita bilang itu menjadi pangsa pasar bagi para pengikut, selain tipikal pemuda sendiri yang itu tadi, yang mereka semangatnya tinggi-tingginya, rasa penasaran masih tinggi, terus juga ikatan kedekatan emosional dengan temannya, peer groupnya itu sangat tinggi. Enggak, kadang kan ya namanya kan gini deh, yang namanya penyalahgunaan narkotika itu kan bukan sesuatu yang solo karir ya, bukan dia jalan sendiri, tapi berjejaring. Mereka kadang pakainya itu kan bareng-bareng, atau mungkin mulai dari bareng pun kan mereka menghubungi dulu, uh, terus mereka pakai bareng-bareng. Nah, seperti itulah yang kalau boleh kita bilang itu menjadi faktor utama. Itu jadi dari survei yang ada tersebut disebutkan bahwa pemuda itu paling banyak melakukan atau mengalami kejadian-kejadian atau perilaku yang sangat beresiko untuk menyalahgunakan narkoba. Seperti misalkan begadang, ya, nongkrong, ya, terus melakukan sesuatu yang kurang sesuai dengan aturan. Kebetulan seperti itu hasil surveinya seperti itu. Gitu. Baik mas. Terima kasih untuk jawaban dari pertanyaan yang pertama. Selanjutnya, pertanyaan yang kedua, apa yang menyebabkan seorang ingin mencoba narkoba? Padahal kan kita semua sudah tahu akibat dari penggunaan narkoba tersebut. Ya, memang hasil survei juga mengatakan seperti itu. Lebih dari 50% para penyalahguna narkotika itu mereka tahu bahwasanya narkotika itu dampaknya sangat buruk. Nah, pertanyaan besarnya adalah tetap mereka menyalahgunakan gitu kan gitu. Jadi gini, teman-teman pencegahan itu mengatakan bahwasanya orang menyalahgunakan narkotika itu karena ketahanan diri terhadap tawaran penyalahgunaan narkotika itu sangat rendah. Jadi begitu ketahanan dirinya rendah, dia ditawari sesuatu yang dalam tanda kutip itu menyalahi aturan, gitu kan, atau sebenarnya itu tidak sesuai dengan hati nurani, ya dia nggak bisa melakukan. Gitu. Jadi kalau saya sih sepakat seperti itu. Kenapa sih pada akhirnya orang menyalahgunakan narkotika, baik itu pemuda, baik itu orang-orang dewasa, karena ketahanan dirinya rendah.
Ya, mereka pertanyaan ini kalau di PNN itu kan diringkas lagi, bisa diukur dari 3 dimensi. Yang pertama adalah reaching out, yang kedua adalah assertive, yang ketiga adalah self regulation. Jadi mulai dari diri sendiri, self regulation itu dari sendiri sudah mengatakan bahwa sesuatu yang batil itu adalah batil, yang hak itu adalah hak, gitu kan. Yang benar itu benar, yang salah itu salah. Itu sudah bisa terinternalisasi, kemudian dia akan lebih bisa untuk menolak. Itu aja nggak cukup deh, karena dibutuhkan asertif, namanya asertif, kemampuan untuk mengatakan sesuatu yang tidak diinginkan atau diinginkan tanpa menyakiti orang lain. Misal di SK, misal contohnya mudahnya gini, di SK nih, di SK biasanya main berapa orang sih kalau main bareng? 3-5 orang itu, atau gengnya berapa orang gengnya? Biasanya 3 orang Mas, kalau main. 3 orang. Kadang pada saat kita mau jalan, temannya yang satu pengen makan nasi goreng, padahal pengen makan bakso gitu. Pasti ada salah satu yang ngalah nih, gitu. Yuk makan nasi goreng, dalam hati aja, aduh jani aku pengen bakso gitu kan. Tapi ya udahlah nggak apa nasi goreng gitu. Itu contohnya. Kalau seperti itu, kondisinya seperti itu, misal di SK pada satu situasi ingin makan nasi goreng dengan temannya ingin makan bakso gitu kan. Temannya ngajak makan bakso, apakah di SK langsung dengan serta-merta ngomong enggak aku pengen nasi goreng aja gitu kan. Ya udah kita nggak usah jalan bareng, aku tak nasi goreng kamu ke bakso gitu. Kan nggak juga kan gitu ya. Ya Mas. Iya, ada rasa pekewa, ada rasa sungkan gitu. Ya itulah asertif, itu asertif. Kemampuan untuk kita berani mengatakan apa yang kita inginkan dan apa yang tidak kita inginkan tanpa menyakiti orang lain. Gitu. Nah, yang ketiga adalah reaching out. Jadi kemampuan kita untuk menerima tantangan yang ada. Nah, ketiga hal tersebut yang membentuk orang, utamanya generasi muda, untuk mencapai tingkat ketahanan diri yang tinggi terhadap tawaran penggunaan narkoba. Jadi kalau ditanya faktor kenapa tadi, kalau boleh saya berpendapat saat ini ternyata hasil riset mengatakan seperti itu. Ya, baik Mas. Terima kasih untuk jawaban yang kedua. Selanjutnya yang ketiga, apakah minum minuman keras bisa mendorong para pemuda untuk menggunakan narkoba? Nah, ini menarik ya. Ini menarik. Karena kalau tadi saya sampaikan yang namanya kejahatan narkotika itu bukan solitari, biasanya berjamaah, berbaring makanya. Dan boleh saya katakan lagi bahwa itu adalah jabatan karir. Kejahatan narkotika itu kalau boleh tak bilang lebih mudahnya itu adalah sebenarnya adalah karir. Mulai dari yang coba pakai, terus dia mulai teratur pakai, terus kecanduan, gitu kan. Sampai akhirnya sesuatu terjadi atau dampaknya itu kan sesuatu yang jenjang karir. Tahu mulai dari coba-coba itu, misal ya, belum kita ke miras, kadang kan nyobanya rokok dulu gitu. Terus miras gitu. Miras pun juga. Jadi gini, yang namanya narkoba itu kan kayak obat ya. Untuk mendapatkan efek yang sama, kita tidak bisa menggunakan dosis yang sama. Jadi kalau sekarang kita minum miras itu 1 sloki udah merasa enak. Besok lagi minum 1 sloki enggak, kurang nendang gitu. Akhirnya nambah gitu. 1 sloki setengah. Besok lagi kalau kumpul 2 sloki, bareng-bareng kumpul 3 sloki dan sebagainya. Gitu. Akhirnya miras aja nggak cukup nih, kurang nendang lagi. Akhirnya cobalah narkotika. Cobalah obat-obat penenang. Akhirnya cobalah namanya THT, ganja dan sebagainya. Gitu. Ya, ini kondisinya yang terjadi. Jadi kalau tadi disampaikan apakah miras itu bisa sampai ke sana, ya kondisinya seperti itu. Jadi
itu berkaitan Iya, dengan betul. jabatan gitu kan. Nah, kemudian yang keempat, Mas, bagaimana cara mengetahui kalau keluarga, teman, atau orang-orang di sekitar kita itu menggunakan Hmm. narkoba? Jadi gini, eh, kalau kita ngomong di Undang-Undang Narkotika itu khususnya di mulai pasal 104 sampai 107 itu diatur tentang peran serta masyarakat. Masyarakat mempunyai hak dan tanggung jawab dalam berempat kegiatan. Mereka bisa mencari informasi sampai melaporkan manakala ada tindak pidana penyalahgunaan narkotika di lingkungan sekitarnya. Kenapa seperti itu? Kenapa peran serta masyarakat perlu diatur di situ? Itu ternyata gini, ternyata kejahatan narkotika itu agak unik. Karena tak tanya DSK, DSK itu penyalahgunaan narkotika. Beli barang dari aku, kan misalnya. Beli barang dari aku. Terus DSK ketangkap. Sedangkan aku bisa melakukan itu terus gak ketangkap. Kalau kita lihat dari dikotomi tindak kriminal, yang namanya kriminal itu kan ada pelaku kejahatan, ada korban kejahatan. Ya, Ya, benar, Mas. di kondisi kita sampai ketangkap. Ya, korbannya siapa sebenarnya? Korbannya? Oh, saya sendiri, Mas. Korbannya ya. Korbannya siapa? Mas Putri. Nah, korbannya saya kan, korbannya sampean. Berarti kalau saya nggak ketangkap, DSK dilepaskan dong. Harusnya begitu, Mas. Gimana? Dilepaskan atau tetap diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku? Oh, mohon maaf, Mas. Masih diproses ketentuan, Mas. Dalam? Diproses ketentuan. Diproses ya. Ya, Jadi diproses. ya diproses. Kenapa mau diproses? Kan sampean kan korbannya, bukan penjahatnya. Karena mengikuti korban yang ada itu, Mas. Ya kalau misalkan di pencurian atau pencurian misal nih, atau pencurian aja ya. DSK itu yang kehilangan barang, saya yang mencuri. Ya, saya nggak ketangkap, DSK laporan, apakah DSK diproses secara hukum sebagai korban? Tidak juga, Mas. Ya? Ayo, kan enggak kan? Iya, Mas. Iya. Tapi kenapa pada kasus narkotika sampai diproses secara hukum? Ya. Mungkin karena peraturan hukumnya lebih kuat, Mas. Iya, bukan. Jadi gini, di Undang-Undang Narkotika disebutkan di situ penyalahgunaan narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak dan melawan hukum. Kalau dilihat dari konsep seperti itu, pertanyaan saya, apakah DSK punya kewenangan atau punya hak untuk menggunakan narkotika pada saat itu sebelum tertangkap? Kan enggak? Enggak. Ya. Enggak, Mas. Ya, diproses secara hukum. Padahal dari dikotomi tindak pidana kriminal, sampean itu adalah korban. Ya, penjahatnya saya. Tapi dari undang-undang tersebut disebutkan penyalahguna adalah orang menggunakan narkotika tanpa hak dan melawan hukum. Berarti setiap korban penyalahgunaan narkotika yang menggunakan narkotika tanpa hak dan melawan hukum itu berarti dia juga adalah seorang penjahat, kan gitu. Ya. Itulah disebut narkotika itu kejahatan tanpa korban atau crime without victim, kejahatan tanpa korban. Itulah dari konsep itulah kenapa penyalahguna narkotika itu tidak mau melaporkan dirinya sendiri. Ya. Karena mereka merasa bahwa saya itu penjahatnya. Kalau saya melaporkan diri sendiri berarti saya akan diproses secara hukum gitu loh. Ya, kan gitu. Nah, itulah kenapa masyarakat perlu tahu cara mengenali lingkungannya
Ya kan? Orang-orang yang sudah mulai coba pakai itu yang bagaimana sih kan gitu. Nah, ini kan ceritanya panjang kalau tadi. Kenapa masyarakat itu perlu tahu? Terus bagaimana caranya? Caranya sangat mudah sekali. Nah, sangat mudah. Jadi gini, kita itu sebenarnya tahu ya teman-teman kita, kebiasaan teman-teman kita. Orang tua itu akan tahu kebiasaan dari anak-anaknya. Pun dengan anak-anaknya itu pasti akan tahu kebiasaan dari orang tuanya. Paribasan kalau orang Jawa bilang yang namanya wong tua iku ambu kringete anake itu pasti tahu kan gitu ya. Jadi manakala ada kebiasaan yang berputar balik sedemikian cepat, jadi 180 derajat. Misalkan yang dulu penurut jadi pembangkang, yang dulu itu nafsu makannya tinggi jadi males-malesan atau sebaliknya dan sebaliknya. Itu kita patut waspada. Gitu. Oh, ini kok mainnya dengan orang-orang itu tok dan orang-orang itu kita nggak tahu ini asal usulnya. Nah, kalau kita mau main dengan mereka kok mereka tertutup. Nah, seperti itu. Jadi kalau kita ngomong bagaimana caranya untuk bisa kita mengidentifikasi orang terdekat kita, mereka pernah menyalahgunakan atau sedang menyalahgunakan, caranya seperti itu. Kita harus lebih peka. Rodok peka sidik lah yo. Aja cuek-cuek. Gitu deh SK. Berarti kalau ada perbedaan sedikit pada teman kita itu perlu kita curigai ya Mas ya. Bisa aja Gimana? kan mereka makan apa. Kalau ada Iya. perbedaan sedikit sama nah perlu kita curigai itu. Kalau ada perubahan yang signifikan, kita harus waspada. Kita enggak ya yang penting waspada dulu gitu kan. Waspada. Kenapa seperti ini sih temanku? Kenapa dia jadi sangat pemarah? Kenapa dia jadi sangat tertutup? Kenapa dia ya kan untuk lebih jauh ke sana kan namanya ya kalau di teman-teman rehabilitasi kan ada di konseling kan dia. Di asesmen dasar dulu oh, ternyata dia memang benar menyalahgunakan. Jangan-jangan dia ngantukan di kampus ternyata dia kalau malam begadang ngegame gitu. Dewas kita curiga oh ternyata dia ngegame gitu. Gitu. Baik, kemudian kemudian yang kelima, bagaimana sikap kita terhadap mereka yang sudah terlanjur menggunakan narkoba? Apakah perlu kita jauhi Mas atau bagaimana? Nah, ini teman-teman, mari kita berpikir bahwasanya pola pikir kita diganti. Ya namanya korban penyalahguna itu adalah korban. Mereka bukan penjahat. Mereka adalah korban. Yang namanya korban itu kan harus ditolong. Gitu. Jadi kalau kita ngomong teman kita, sahabat kita, adik kita, keluarga kita, kawan kita, orang tua kita, anak kita laporkan kepada BNN untuk mereka bisa mendapat fasilitas rehabilitasi. Itu bukan karena kita jengkel sama mereka. Bukan karena kita itu tidak suka sama mereka. Enggak. Justru karena kita sayang sama mereka. Makanya mereka dilaporkan, makanya mereka dibawa, makanya mereka direkomendasikan ke tempat yang tepat untuk mereka ditangani kan seperti itu. Jadi kalau di pertanyaan tadi bagaimana sikap kita manakala ada orang terdekat kita itu mereka adalah seorang penyalahguna atau korban penyalahguna ya jangan dijauhi. Ya. Ya kita harus bisa menempatkan sebaik mungkin dalam artian gini. Kita bisa mengukur diri kita dalam kondisi keamanan kita. Manakala kita mengajak mereka itu tidak aman dirasa, ya kita bisa langsung menyampaikan ini kepada teman-teman di BNP Jawa Tengah atau BNN terdekat, gitu loh. Ya, jadi perlu dianggap itu tadi prinsipnya kita laporan, kita konsultasi, kita sharing kepada BNN itu bukan karena kita jengkel sama mereka, tapi justru kita sayang. Kenapa kita sayang? Karena kalau mereka tidak ditolong itu mereka sulit untuk selamat. Mereka itu sakit, mereka itu perlu diobati, dan kitalah yang diberi kesempatan untuk memfasilitasi pengobatan mereka dengan cara menyampaikan hal tersebut kepada teman-teman di baik BNN maupun BWL gitu, jangan dijauhi ya. Baik Mas. Kemudian ini bagaimana para orang tua agar anaknya jauh dari narkoba?
Idealnya yang namanya orang tua itu adalah role model bagi keluarga, utamanya bagi anak-anaknya. Jadi kalau kalau kita sudah ngomong role model, berarti ya jangan hanya ngomong, orang tua bisa memberikan contoh. Ya, jadi kalau boleh apa namanya saya katakan ya nama orang zaman sekarang, saya nggak menyalahkan orang zaman sekarang enggak, tapi mungkin treatment anak-anak zaman now itu lebih suka kalau mereka diajak bareng dicontohin daripada diomongin kan seperti itu. Jadi kalau kita ngomong jadi orang tua ya jadilah role model untuk anak-anaknya gitu. Jadi orang tua harus contoh yang baik ya mas ya ke anak-anaknya ya. Jangan dia terjerumus ke narkoba. Iya, kurang dengar jelas, kurang terdengar jelas. Jadi orang tua itu harus memberi contoh yang baik ya mas ya kepada anak-anaknya biar mereka tuh tidak terjerumus ke narkoba. Iya, harus banget. Apa namanya? Selain itu orang tua juga harus nyon sewu kalau boleh saya katakan melek teknologi juga gitu. Sekarang zamannya ini sekarang tahun 2022 perubahan itu sangat cepat. Mungkin orang tua yang sekarang anaknya berada di usia DSK itu adalah orang tua atau orang-orang yang sudah mengalami dua generasi, nanti generasi dia sekarang generasi digital dan itu tuntutan kita juga harus bisa mengikuti perkembangan yang ada karena anak-anak kita itu bukan hanya butuh sosok figur orang tua, tapi mereka juga butuh figur teman. Ya, jangan sampai manakala ada persoalan, manakala ada masalah, orang tua adalah orang yang terakhir tahu. Jangan sampai seperti itu. Kalau kita bisa menempatkan diri kita sebagai teman bagi anak-anak kita, anak-anak kita bisa merasa nyaman bercerita tentang keluh kesahnya tanpa harus dihakimi. Ya. Yang namanya anak kalau melakukan kesalahan itu sebenarnya mereka tahu kan kalau mereka sudah salah, mereka cerita ke orang tua itu bukan untuk disalah-salahkan lagi, enggak gitu. Jadi ya produk tantangan lumayan berat sekali orang tua zaman sekarang gitu. Dia anak salah cerita sama orang tua itu bukan untuk disalah-salahkan lagi, enggak. Itulah peran orang tua sebagai teman. Jadi selain jadi role model, orang tua juga harus bisa menempatkan diri sebagai teman. Kalau zaman sekarang sih, kalau boleh saya bilang tantangannya seperti itu. Ya baik mas. Untuk teman-teman semua yang ada di rumah, ada pertanyaan ya ini mengenai tema kita pada sore kali ini, yaitu ancaman narkoba di kalangan pemuda. Jika ada pertanyaan, bisa kalian tulis di kolom komentar ya. Kemudian mas, saya ada Suaranya pertanyaan. kurang keras, Dik. Maaf, suaranya kurang keras. Ya baik, saya ulangi ya mas ya. Teman-teman yang ada di rumah, ada pertanyaan ya ini mengenai tema kita pada sore kali ini, yaitu ancaman narkoba di kalangan pemuda. Jika ada pertanyaan, bisa kalian tulis di kolom komentar ya. Kemudian saya ada pertanyaan untuk Mas Kiki lagi sambil menunggu pertanyaan dari teman-teman online ya. Nah ini kan bulan suci Ramadan ya Mas. Semua umat muslim sedang berpuasa. Saya pernah membaca artikel, di situ disebutkan bahwa di luar negeri para pemuda menggunakan narkoba, di antaranya ada kodein, heroin, dan tramadol sebagai alat penahan lapar saat puasa. Apakah itu bisa Mas? Apa ada zat yang menjadikan narkoba sebagai alat penahan lapar saat puasa? Gimana nih Mas? Jadi gini, teman-teman, kalau kita kembali lagi kita mengenal apa itu narkotika, apa itu narkoba. Jadi secara farmakologi itu kan narkotika itu dia sebagai depresan, dia sebagai stimulan atau sebagai halusinogen. Jadi kalau dilihat dari apa yang tadi disampaikan di Aska, saya kok melihatnya bahwasanya cenderung ke itu narkotika yang masuk dalam stimulan, ya kan? Stimulan kan kayak obat doping, kan? Kayak obat doping. Orang pakai stimulan, mereka merasa bahwasanya saya nggak makan nggak lapar, dan saya bisa semalaman sampai 2 malaman nggak tidur itu nggak ngantuk.
Jadi kalau contoh-contohnya tadi kayak misalkan tadi disampaikan ada kodein, heroin, gitu kan, tramadol, itu kok kurang kurang itu sebenarnya ya karena kalau kita ngomong stimulan itu kan contohnya kan sabu. Gitu kan. Jadi kalau kalau boleh dibilang memang ada yang beranggapan bahwasanya manakala kita pakai stimulan itu seolah-olah kita menjadi superhero yang sangat luar biasa, nggak makan kuat, nggak tidur kuat. Gitu. Jadi kalau kita lihat kembali lagi ke pengalaman tentang narkotika kan seperti itu. Kalau depresan kan lebih ke rasa ketenangan, bonus gitu kan. Kalau halusinogen itu kan lebih ke euforia atau rasa senang yang berlebih. Itu ya, sekarang. Ya, Mungkin ini ada ini pertanyaan. ada pertanyaan dari audiens dari Iwan Doknis. Tanya mas, cara berhenti merokok bagaimana? Jadi kalau dikatakan yang namanya rokok itu kan adalah sesuatu dengan tingkat adiksi paling rendah sebenarnya. Jadi rokok itu kan tingkat adiksinya paling rendah. Tapi tidak bisa dipungkiri bahwa rokok itu kalau adiksinya paling rendah, rokok itu adalah adiksinya paling rendah, tapi sangat sulit sekali untuk berhenti merokok. Kembali lagi sama aja kalau prinsipnya adalah yang pertama itu tenanan atine. Yang pertama itu kalau kita sudah niat, kita sudah yakin, kita pasti bisa, kita akan bisa. Yang kedua, biasanya teman-teman itu menggunakan cara substitusi. Ya, masing-masing ada yang disubstitusi dengan permen, ada yang disubstitusi dulu dengan vape, ada yang disubstitusi dulu dengan kopi. Terus tidak kalah pentingnya adalah sering melakukan kegiatan yang positif dan menguras energi, olahraga, ya kan, terus belajar dan sebagainya. Terus bergaul dengan orang-orang yang tidak merokok, itu juga penting. Biasanya bergaul dengan teman-teman cewek ini yang mereka bau rokok aja sudah nggak tenang. Nah, mau nggak mau kita dipaksa kan seperti itu. Ini share pengalaman aja dari teman-teman yang sudah berhasil berhenti merokok. Gitu. Ya, baik Pak. Ini kemudian ada pertanyaan lagi dari Didin Setia 1. Tanya Pak, kenapa ada beberapa negara yang melegalkan kanabis? Gimana? Ini dari Didin Setia. Tanya Pak, kenapa ada beberapa negara yang melegalkan kanabis? Oke. Jadi gini, wah ini ceritanya panjang lebar kalau kita ngomong kanabis itu kan. Awalnya kalau kita ngomong kanabis itu kan konvensi tunggal dulu tahun 61. Di mana pada saat itu yang namanya kanabis itu kan yang namanya ganja itu masuk dalam schedule 1 dan 4. Hingga akhirnya voting di tahun 2000 ini 2022, 2021, 2020 kemarin dia dikeluarkan dari schedule 4 tetapi tetap di schedule 1. Dalam artian bahwasanya ganja itu digunakan dalam pengawasan yang ketat. Nah, balik lagi sebenarnya apakah dari keluarnya schedule ganja dari schedule 4 ke schedule 1 apakah dengan serta-merta itu bisa digunakan gitu kan? Ternyata nggak seperti itu juga gitu kan. Ternyata nggak seperti itu juga. Karena di schedule 1 tersebut disebutkan di situ digunakan dengan pengawasan yang ketat. Makanya di Indonesia masih di narkotika golongan 1. Hanya untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Jadi sebenarnya ganja di Indonesia boleh digunakan dengan catatan untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Kan seperti itu. Nah, terus negara-negara yang akhirnya melegalkan ganja untuk rekreasi, untuk terapi pengobatan itu bagaimana gitu kan. Nah, inilah aturan ya di pasal 30 atau 37. Saya tepatnya itu agak lupa.
di situ disebutkan setiap negara itu punya hak untuk meregulasi atau menurunkan aturan tentang jenis kanabis ini di masing-masing negaranya sesuai dengan aturan hukum yang ada di negara. Seperti itu. Jadi memang kalau Indonesia itu bahwa Indonesia masih memasukkan ganja di narkotika golongan 1, yaitu adalah Indonesia. Gitu. Karena secara kalau kita lihat ya, namanya ganja juga masih ada di Schedule 1 kok. Kan. Kenapa Indonesia masih memasukkan ganja di narkotika golongan 1? Karena pemerintah masih menganggap masih banyak obat yang bisa digunakan selain ganja. Jadi kecuali sudah nggak ada obat lagi yang bisa digunakan, adanya ganja ya akan mau nggak mau pakai itu. Gitu. Tapi manakala masih banyak yang bisa digunakan, kenapa nggak pakai yang lain? Toh resikonya lebih kecil. Gitu. Kalau kita ngomong ganja dari segi penggunaan di dunia medis. Tapi seperti itu deh ceritanya. Baik, terima kasih Mas Syukri untuk jawabannya. Kemudian ini ada lagi pertanyaan dari The Spicy Book. Obat apa yang pakai doping? Apakah pakai jenis stimulan juga Kak Syukri? Bentar, tak lihat dulu. Oh, atletnya yang pakai doping, apakah pakai jenis stimulan juga? Jadi kalau kita ngomong doping tadi, gitu kan, ya stimulan kan kayak doping, gitu kan. Stimulan kan kayak prinsip kerjanya. Jadi dia merangsang organ yang ada di tubuh itu untuk bisa bekerja lebih ekstra. Gitu. Kalau tadi pertanyaannya adalah apakah atlet yang pakai doping dia bisa disebut pakai dengan stimulan. Nah, ini kondisinya kayak gini deh. Kita harus bisa membedakan yang namanya, kita taunya golongan narkotika, jenis narkotika itu kan harus dengan uji laboratorium kan. Misalkan tes urin itu kan hanya screening nih pakai urin. Tapi untuk lebih memantapkan lagi untuk ke proses pro justisia atau proses hukum itu akan dicek di laboratorium kan seperti itu. Sama halnya atlet yang pakai doping, apakah dia memakainya stimulan yang termasuk dalam narkotika atau dia memang pakai doping secara obat legal yang diatur sedemikian rupa tapi tidak boleh disalahgunakan. Kan ada ini obat-obat yang memang mereka diatur. Kalau stimulan itu kan di Indonesia narkotika golongan 1 hanya digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan kan itu. Tapi ada obat-obat yang dia kerjanya sebagai doping yang memang itu dipergunakan sebagai obat kan seperti itu. Jadi tidak, kalau boleh saya sampaikan, tidak semua yang namanya atlet pakai doping berarti dia pakai stimulan, enggak. Itu harus dipastikan lagi dengan melakukan uji laboratorium. Gitu. Ya baik. Ini ada dari Amborotno, bermanfaat sekali ilmunya Kak Syukri. Dalam? Ini dari Amborotno, bermanfaat sekali ilmunya Kak Syukri. Oh, terima kasih. Yeah. Kemudian ada lagi pertanyaan. Suaranya kurang jelas kan ya, Dek ya? Tahu-tahu. Oh ya, mohon maaf Mas, ini saya maju dikit ya. Oh iya. Ada lagi pertanyaan. Berapa obat di Indonesia dari Fujifilm? Saya maaf ya, ini kurang jelas ya. Oke, saya ulangi lagi ya Mas Yusuf ya. Ini ada pertanyaan dari Fujifilm. Berapa sih jumlah narkoba di Indonesia? Berapa sih jumlah narkoba? Oh, ya kalau di Indonesia sekarang diatur sesuai dengan Permenkes nomor 4 2021 itu ada 297 narkotika yang dilarang di Indonesia. Rinciannya di golongan 1 ada 191, golongan 2 ada 91 dan golongan 3 ada 15. Kalau di dunia NPS tapi ya. Kalau di Indonesia itu jelas diatur dan ditemukan sudah diuji secara laboratorium, terus diatur bahwa itu dilarang di Indonesia ada 297. Kalau di dunia, kalau kita ngomong di dunia
di dunia itu diketemukan NPS namanya, New Psychoactive Substance atau narkotika jenis baru. Mudahnya orang bilang itu ada sekitar 1041. Kalau di Indonesia ada 83 yang masuk. Kalau boleh diceritakan seperti itu. Tapi kalau teman-teman, jadi gini ceritanya. Ada 83 jenis narkotika baru masuk di Indonesia, itu baru 83 kurangi 5. Ada 5 jenis yang belum diatur. Jadi manakala orang-orang menggunakan 5 jenis itu yang belum diatur, itu bisa saja terjadi kesulitan dalam penegakan hukumnya. Ini seperti itu. Tadi ditanyakan berapa jenis, jumlahnya ya kurang lebihnya seperti itu. Tapi yang perlu teman-teman garis bawahi, kenapa Indonesia selalu mengupdate jenis narkotika yang diatur di Indonesia, itu tujuannya cuma satu, untuk melindungi warga negara Indonesia dari manakala orang-orang itu memasukkan narkotika yang belum diatur di Indonesia, itu aparat penegak hukum itu akan kesulitan dalam menjerat pelaku tersebut sesuai dengan aturan hukum yang ada di Indonesia. Baik Pak Titin, terima kasih. Dan ini ada satu lagi pertanyaan yang terakhir dari Bidin Setia 1. Tanya lagi Pak, mohon maaf, bagaimana BNN menanggapi adanya komunitas legalis ganja? Jadi gini, kalau ditanya bagaimana BNN itu menanggapi adanya komunitas legalisasi ganja, ya, pada prinsipnya kita itu kan negara hukum. Ya, kalau secara hukum teman-teman itu tidak melanggar hukum, ya monggo silahkan. Gitu. Ya, BNN sendiri itu adalah salah satu aparat penegak hukum khususnya dalam persoalan narkotika. Manakala tidak ada aturan hukum yang dilarang oleh teman-teman komunitas yang ada, itu ya monggo silahkan kan gitu. Kan di Indonesia itu kan segala sesuatunya sudah diatur nih. Yang namanya pendirian organisasi diatur, pendirian LSM diatur gitu kan. Jadi saya mohon masyarakat itu juga sedikit aware terhadap ini. Yang namanya komunitas tersebut, yang mana organisasi tersebut secara payung hukum di Indonesia, secara legalitas di Indonesia, apakah mereka legal gitu loh. Jadi masyarakat tolonglah kembali lagi saya sampaikan kedewasaan masyarakat. Ya, diperlukan sekali kedewasaan dari masyarakat untuk menilai segala sesuatu komunitas, organisasi, lembaga swadaya masyarakat yang ada di tengah-tengah kita, apakah sebagai warga negara yang baik mereka sudah menaati aturan yang ada. Manakala itu belum ada legalitasnya secara hukum di Indonesia, ya saya kembalikan ke masyarakat, apakah itu perlu untuk diikuti, perlu untuk didengarkan gitu loh. Toh mereka sebagai warga negara yang baik tidak mencerminkan perilaku sebagai warga negara yang baik gitu kan. Ya, makanya saya kembalikan. Toh masyarakat sekarang sudah dewasa, sudah bisa menilai. Tapi kalau BNN sendiri pada prinsipnya manakala tidak ada pelanggaran hukum yang dilakukan oleh orang-orang tersebut, ya hidup terus berjalan ya kan. Tapi kalau ada pelanggaran hukum kayak kemarin kan banyak nih, ada organisasi massa, ada komunitas, ada LSM yang dibubarkan oleh negara gitu kan. Ya hal-hal seperti itulah yang kita taati. Gitu. Ya, baik Mas Yupi, terima kasih atas jawabannya. Dan terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menyempatkan untuk bertanya. Dan mohon maaf untuk Pak Pujitio karena pertanyaan kami dibatasi hanya 2 pertanyaan aja ya. Dan itu tadi obrolan kita. Dan narasumber kita Mas Pujitio Wibowo, Ekskom atau Mas Yupi. Gimana nih teman-teman, menarik banget kan obrolan kita? Dari obrolan kali ini, hal yang dapat kita pelajari yaitu narkoba adalah barang yang sangat berbahaya dan mengancam kerusakan syaraf yang bisa merubah sistem kepribadian seorang menjadi semakin buruk. Narkoba merupakan sumber tindakan kriminalitas yang bisa merusak nama, norma, dan ketentraman umum. Selain itu, narkoba dapat menimbulkan dampak negatif yang mempengaruhi pada tubuh baik secara fisik maupun psikologis. Di tengah berbagai tantangan global, pemuda sebagai harapan bangsa harus mengisi waktu dengan hal dan kegiatan yang positif dengan ilmu pengetahuan serta semangat untuk terus maju dan berkarya. Seperti ada pepatah,
Tatkala waktuku habis tanpa karya dan pengetahuan, lantas apa makna umurku ini? Oleh Kyai Haji Wahid Hasim. Saya rasa cukup sekian bincang-bincang kita dengan Mas Yusuf Iwanto Nugroho Esikom atau Mas Yusuf di acara bincang santai kali ini. Apabila ada salah satu kata, kami mohon maaf. Saya akhirnya sebagai moderator dan Mas Yusuf sebagai narasumber kami undur diri. Wassalamualaikum TSK, warahmatullahi tambahin. wabarakatuh. Boleh? Mas Yusuf silakan Mas. Iya, tolong DSK dan teman-teman dari Spena Upgris untuk bisa memilih 2 pertanyaan tadi. Nanti tak siapkan kenang-kenangan dari BNNW Jawa Tengah ya. Jadi pertanyaan tadi siapa saja, tolong dipilih 2. Nanti bisa diinformasikan ke kita, tolong diupload di IG-nya teman-teman Spena Upgris. Tolong dipastikan kuncinya 1, yang penting yang bertanya itu sudah follow IG-nya BNNW Jawa Tengah. Nanti kita kasih message ke mereka ya. Nanti tak kalau sudah ada tolong kita di mention, nanti tak DM ke. Gitu ya. Ya, baik Mas, terima kasih. Oke. Ya. 2 ya. 2 pertanyaan ya Mas ya, ya baik. 2 pertanyaan dipilih aja tadi, yang tanya-tanya tadi dipilih ya. Dari akun siapa gitu ya. Gitu. Yaudah nanti aja, nggak apa-apa. Nanti dibuat ke di story-nya teman-teman Ugris saja, diupload di situ atas nama akun siapa. Dan tolong dipastikan akunnya sudah follow IG-nya BNNW Jawa Tengah, oke? Ya baik Mas. Oke, ya udah sukses buat teman-teman. Selamat menunggu buka ya, bentar lagi buka. Bagi yang Terima kasih Mas buat Mas Cupi. Selamat kerjanya Mas. Yes, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.